Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah program prioritas dan pihaknya tak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas. Bahkan, dirinya menekankan tidak boleh ada lagi pihak yang kebal hukum. Presiden Prabowo juga menginginkan hakim-hakim tidak mudah disogok. Oleh karenanya, ia memutuskan menaikkan gaji hakim hingga 280% agar hidup lebih berkualitas dan tidak bisa dibeli oleh siapapun. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya di sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta hari Senin lalu. Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikin 280%. Dan ini akan kita terus pemantau. Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat, supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun. Itu tujuan kita. Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang berhasil kita tegakkan. Mungkin ada nggak tahu pihak-pihak yang teriak-teriak, tapi sudahlah. Pihak-pihak itu pihak-pihak yang salah. Pihak-pihak yang melanggar hukum, pihak-pihak yang mencuri dari rakyat Indonesia, yang mengakibatkan kita masih banyak orang miskin karena kekayaan kita banyak dicuri. Lantas, apakah pernyataan Presiden adalah sinyal bahwa ada pihak-pihak yang kebal hukum sehingga sulit untuk ditindak? Lalu, seberapa besar keseriusan penegak hukum menindak koruptor yang disinyalir dekat dengan pusat kekuasaan? Kita bertekad tidak ada lagi kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. No more untouchable. Itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pemirsa dalam sidang Kabinet Paripurna Senin kemarin di hadapan tentunya seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Dan bagaimana kemudian implementasinya di lapangan. Apakah ini betul-betul bisa menjadi agenda prioritas Presiden Prabowo yang nyata untuk dilaksanakan. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada mantan pimpinan KPK, ada Pak M. Yasin. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Yasin, apa kabar? Selamat malam, Sehat ya, Waalaikumsalam. Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga di sebelahnya ini sudah segar sekali ada pakar hukum tata negara kita, Bang Margarito Kamis. Selamat malam Bang Margarito. Ya, selamat malam. Sehat ya, Bang, Assalamualaikum. ya? Sehat. Sehat. Pokoknya Dan juga kalau Tuhan panggil kita sehat ya, gitu. Oh, harus dong, harus sehat. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada mantan Hakim MA, Bapak Gayus Lumbun. Selamat malam Pak Gayus Lumbun. Ya, selamat malam. Sehat juga ya Malam, Pak ya? Prof. Ya, malam Prof. Margarito, Prof. Pak Margarito, selamat malam. Selamat Pak malam. Yasin, Pak Yasin, selamat malam. Ya, Oke, selamat malam baik. Pak. Pak Yasin, merespon mungkin bagaimana semangat dari Presiden Prabowo Subianto. Optimismenya sampai berapa persen Pak? Ketika kita bicara di Indonesia tidak boleh ada lagi kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada yang kebal hukum. Prakteknya begitu Pak Yasin? Ya, ini statement orang nomor satu. Dari harus direspon positif oleh semua aparat penegak hukum. Oke. Bahwa fokus utama atau yang menjadi prioritas adalah pemberantasan korupsi. Diikuti dengan pencegahan korupsi atau berjalan secara concurrent gitu. Jadi artinya bahwa penegak hukum harus berani merespon apabila korupsi itu dilakukan oleh high ranking official, yaitu para pejabat tinggi, yakni penyelenggara negara itu terdiri dari penegak hukum dan pejabat negara atau penyelenggara negara di tataran tinggi itu. Oke. Jadi tataran misalnya, tinggi ini yang di level mana Pak Yasin? ya dari presiden, ya dari menteri, terus kemudian anggota DPR,
terus anggota MPR kalau dulu ya, DPD, terus kemudian juga para pejabat eselon 1 di semua lembaga negara, kementerian maupun yang non kementerian gitu. Terus kemudian pejabat lain yang terkait korupsinya itu yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan penegak hukum. Penegak hukum di dalamnya ya ada ya KPK, kepolisian, kejaksaan, serta di bawah MA yaitu para hakim gitu. Jadi yang paling penting yaitu tujuan pendirian KPK, kan sudah ada penegak hukum sebelumnya yaitu kepolisian dan kejaksaan yang menangani pidana khusus dan pidana umum. Muncul KPK yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan korupsi. Ya, artinya yang disinggung atau yang disentuh oleh KPK itu ya very high ranking official. Saya mengharapkan secara pribadi sebagai anggota masyarakat dan mantan KPK, itu KPK harus kembali ke marwahnya. Kalau misalnya anggota DPR, para menteri aktif dan non-aktif, kemudian orang yang dekat dengan sumbu kekuasaan, itu asalkan buktinya cukup, memenuhi 2 alat bukti yang cukup, berdasarkan barang bukti yang dikumpulkan dan keterangan saksi serta ahli, maka ya harus diproses hukum. Jadi tidak mengenal artinya itu jabatan, karena diatur dalam konstitusi, pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1 juga, bahwa equality before the law, yaitu kesamaan dalam hukum, setiap atau seluruh warga negara itu sama kedudukannya dalam hukum, jabatan dan pemerintahan. Maka harus itu direspon oleh KPK. Harus direspon positif juga oleh KPK. Sampai situ dulu Pak Yasin. Prof Gayus, ini kan juga dulu sebagai salah satu aparat penegak hukum. Kalau tadi Pak Yasin bilang ini harus direspon positif oleh seluruh aparat penegak hukum. Konstitusinya sudah ada. Ditambah lagi nih Presiden Prof Gayus yang langsung bicara berkali-kali menegaskan mengenai hal ini. Harus menjadi concern dari para hakim juga? Tentunya ya, bukan cuma hakim, tapi lembaga pengawasan, penindakan itu juga harus konsisten seperti perintah Presiden. Ini suatu perintah, tidak ada yang untouchable. Ya. Artinya ya harus berani, KPK harus berani. Ya jangan kalah sama penegak hukum yang lain, ya jangan cuma bicara saja. Bagi saya memang ini satu kesempatan yang baik kita memilih Presiden yang tegas. Harus diikuti oleh penegak hukum yang lain yang juga tegas. Kalau tadi menyinggung soal hakim, ya hakim juga memang perlu pengawasan dan penindakan. Artinya apa? Walaupun Presiden memberikan satu kesempatan yang baik, contohnya pada bulan yang lalu hakim-hakim ini diberi tunjangan naik sampai hampir 300%. Betul, 280%, Prof. Ya, hari ini dari saat itu belum ditemukan lagi pelanggaran di antara hakim, belum tercuat atau belum mencuat ya. Jadi ini menunjukkan memang keberhasilan Presiden untuk memberi tunjangan yang cukup, hakim dengan tenang bisa bekerja. Tapi bukan berarti pengawas, lembaga pengawasan penindakan itu tidak juga kerja keras, tetap akan mencari, ya, jangan tunggu bola, kejar bola kalau perlu, mencari juga siapa yang perlu dilakukan. Kalau saya mengatakan penegak hukum yang sekarang tegas ya Kejaksaan Agung, betapa banyak ditemukan itu. Tapi ini kewajiban lembaga permanen, ya bukan komisi. Itu pandangan saya. Oke, baik. Kalau Bang Margarito, secara struktur tata negara ketika sudah ada konstitusi, ditambah lagi presiden yang bicara mengenai hal ini berkali-kali, harusnya sudah tidak ada lagi alasan untuk ragu-ragu menindak setiap tindakan korupsi. Iya, sebagai orang tata negara ya, saya mesti bilang begini. Dan dalam soal korupsi ini, saya mesti bilang begini. Sejarah menunjukkan bahwa satu, apa yang dilakukan oleh presiden ini satu di antara 3 hal dasar yang diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Apa? National leader. Ya, Anda boleh cek mulai dari Mesopotamia, Romawi kuno, sampai dengan sekarang. Anda temukan leadership. Ini dilakukan oleh presiden. Soal yang kedua, soal yang kedua adalah aparatur, technical, leader, dan law. Nah, di titik ini, 2 ini, di hari ini harus kita bilang, tadi kan beliau baru ngomong tadi, Anda bangkit dong. Ya, kembali ke marwah dong, KPK. Kan beliau baru bilang nih, tadi Profesor Gayus tadi berbilang, yang permanent institution
setidaknya Jaksa Ya. Agung hari ini, Betul. oke gitu kan. Itu akan ada problem. Nah, bagaimana menangani problem ini? Saya rasa Pak Presiden di hari ini dan besok atau seterusnya mengenergizer beberapa unit kerja di sekitar beliau. Mari kita lihat. Mari kita lihat ya. Begitu dengan Presiden menarik garis red line, Anda nggak boleh melewati red line ini, akan saya pukul. Misalnya dalam menghadapi korupsi di bidang pertambangan. Oke. Gitu ya. Kita tahu itu ditangani bersama, sebenarnya dari Tata Negara gitu, ditangani bersama antara timnya Presiden dengan timnya Jaksa Agung. Ada Dewan Pertahanan Nasional di situ yang dipimpin oleh Jenderal Safri dan Jaksa Agung. Jalan tuh. Oke. Gitu ya. Yang kedua, di bidang sawit. Ya, yang Jalan baru-baru saja 13,25 T. 25T gitu ya. Itu menunjukkan bahwa selama ini ada problem gitu dari institusi penegak hukum yang rame, mantan beliau punya tempat ini rame itu, tapi ternyata ya kayak begini itu ya. Nah, tapi kita menurut saya sebegini jauh kalau kita tracking sejarah dari segi tata negara, menurut saya perlu ada pelembagaan yang konkret, yang relatif permanen begitu di unit-unit kerja di kantor kepresidenan. Misalnya, Pak Presiden punya sekretaris presiden bidang pengawasan pembangunan dan investigasi khusus. Seberapa besar kewenangan yang diberikan kepada organisasi ini atau unit kerja ini untuk watching day by day, time to time, dan seterusnya dan seterusnya. Sebab ini terjadi detik demi detik. Betul. Yang kita hirup pikuk sekarang ini kan di Jaksa Agung nih, di Kejaksaan Agung ya, di pusat. Bagaimana Anda bicara di Ternate sana? Betul. Anda bicara di Halmahera sana. Anda bicara di macam-macam di daerah. Dan mungkin banyak kasus korupsi yang kemudian di aparat penyelenggara negara. Nah itu dia, itu yang. So bagaimana Presiden menemukan kenyataan-kenyataan yang tersebar di berbagai itu. Pak Presiden kan bukan urusan barang satu ini kan. Pak Presiden kan mengurus ini 200 lebih juta orang dan problem yang begitu luar biasa begitu ya. Nah karena itu unit kerja di bawah ini itu mesti di set up secara masuk akal untuk menjadi mata dan telinga Presiden untuk dari waktu ke waktu menemukan barang busuk ini. Oke. Itu yang mesti dilakukan. Jadi perlu ada lembaga itu. Oh iya, dan sebenarnya itu sudah ada sebenarnya itu sekarang hari ini gitu. Yaitu Sekretaris Presiden bidang pengawasan pembangunan kalau dulu Sesda Lopang plus investigasi khusus kalau tidak salah kan di kantor kepresidenan itu. Cuman sebegini jauh kita belum lihat bagaimana performanya. Oke. Nah gitu lah. Menurut saya ini mesti di-energizer. Oke, mesti di-energizer. Belum kelihatan, belum mungkin sudah ada. Kalau dari 3 alat kelengkapan negara tadi, national leadernya sudah ada gitu ya Bang. Aparat penegak hukumnya sudah ada. Law hukumnya juga sudah ada. Nah tinggal semangat dan keberaniannya ini seperti apa. Memang ada apa kemudian di balik kasus-kasus besar yang mungkin belum terungkapkah pemirsa? Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda. Baik, kita lanjutkan pemirsa pembahasan malam hari ini soal semangat agenda prioritas Presiden Prabowo yang memastikan tidak ada lagi pihak yang kebal hukum, utamanya di tindak pidana korupsi. Pak Yasin, kalau kita belajar dari pengalaman dulu Pak Yasin di KPK dengan sejumlah kasus besar yang bisa terungkap, apa kemudian yang bisa kita pelajari? Tadi Bang Margarito bilang harus ada lembaga di pusat yang ganas nih, gitu, memulai semuanya. Nah, bagaimana aparat penegak hukum juga ikut bersinergi melengkapi ini semua, Pak Yasin? Ya, jadi momentum untuk melakukan perbaikan. Jadi semua pengawas internal yang nempel di masing-masing instansi, baik kementerian maupun non-kementerian, baik pusat maupun daerah itu ada itu pengawas internal itu. Jadi tidak mampu mencegah dan tidak mau melaporkan ke aparat penegak hukum. Jadi kalau punya ide Bang Margarito, tidak mau ya Pak Yasin? Tidak mampu dan tidak mampu karena masing-masing dari kepala inspektoratnya atau pengawasnya itu diangkat oleh kepala institusi yang ada di situ. Jadi tidak berani itu mengungkapkan apa yang dilakukan oleh misalnya kalau kepala institusinya itu korup kan nggak berani. Maka memang harus independen, pengawas internal itu bisa melapor ke pusat seiring dengan statement Pak Presiden. Jadi harus laporan masing-masing pengawas internal itu agar memang dia real mampu menjaga apabila ada penyimpangan, apalagi berindikasi pidana, maka harus menyampaikan pidana apapun ya, baik itu umum maupun yang korupsi, terlebih dari itu. Nah, hal yang penting
kasus-kasus besar itu sebenarnya kan sekitar yang sudah mencuat ke publik. Betul. Dan menjadikan perhatian publik. Tadi secara informal saya bicara dengan Bang Margarito itu ya adalah misalnya pengadaan kereta cepat Bandung-Jakarta. Sepertinya publik saja sudah bisa menilai bahwa ini ada indikasi tindak pidana korupsi, tapi kok belum juga disentuh kayaknya Pak Yasin. Ya, yang jelas dari prinsip pengadaan itu harus efisien, harus transparan. Efisien itu memilih spesifikasi yang sesuai dengan yang direncanakan, harganya kompetitif. Loh, ada harga yang lebih kompetitif kok memilih yang mahal. Itu aja sudah ada dugaan adanya suatu indikasi pidana. Tinggal membuat apa yang disebut dengan case building, membuat suatu penelitian, mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang pelaksanaan dari pengadaan kereta cepat itu. Oke, Pak Yasin, tapi apa sih sebetulnya tantangan terbesar ketika kemudian aparat penegak hukum ingin bekerja menindak mereka-mereka yang dinilai kebal hukum ini? Ya itu tergantung pada pimpinannya. Jadi pimpinan, makanya KPK itu dibuat 5 pimpinannya bekerja secara kolektif dan kolegial. Itu seandainya ada satu yang dipengaruhi atau diintervensi itu tidak mampu diintervensi gitu loh. Ya. Dan lembaga itu lembaga negara yang independen. Misalnya ditelepon, saya harus diperiksa di kantor saya tidak mau di KPK karena banyak wartawan yang akan meliput kan begitu. Ya, prakteknya ada juga seperti itu ya Pak Yasin ya? Minta begitu ya, saya hanya salah satu pimpinan Pak, pengambilan kebijakan itu harus kolektif kolegial. Selesai kan, putuskan tetap dipanggil di kantor kan. Demikian juga apabila ada kasus hukum yang memang sudah ada indikasi pidana kuat, barang buktinya dikumpulkan mencuat menjadi 2 alat bukti yang cukup, maka harus ditersangkakan, nggak bisa dipengaruhi. Tidak memandang jabatan karena konstitusi mengatur bahwa equality before the law, sama persamaan di dalam hukum, tidak mengenal jabatan dan posisi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan politik. Jadi ternyata dalam prakteknya seperti itu. Nah, kalau Prof Gayus mungkin juga sharing experience ini Prof, kemarin ketika kemudian di MA begitu tekanan-tekanan politik dari pihak-pihak yang kebal hukum atau intervensi yang kemudian coba dilakukan ketika aparat penegak hukum ini tengah mengusut satu tindak pidana korupsi dari yang kecil hingga yang besar begitu Prof. Begini, Pak Presiden sudah mengajak kita semua, tidak ada orang kebal hukum. Ini adalah hal yang paling penting. Sekarang bagaimana penegak hukum yang akan menindak orang yang seolah-olah untouchable untuk hukum. Ini kan bayangan kita semua bagaimana merombak penegakan hukum. Ya, kalau saya ingat bahwa dianggap kejaksaan dan kepolisian tidak maksimal ketika itu, dibentuklah KPK. Kalau sekarang KPK tidak maksimal, kalah dengan kejaksaan dan tayangan semua proses penindakan, jumlahnya fantastis. Kemana KPK? Nah, lalu apa mau dibentuk baru? Bentuk lain, tadi yang Pak Margarito berikan keterangan, perlukah di tingkat pusat dibuat lagi sebuah harapan pada KPK yang baru, seperti apa lembaganya. Ini introspeksi KPK ini mestinya, kalah sama Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum. Ya, jangan tunggu bola, informasi apa diperlukan. Di pengadilan terbuka itu bahwa pelaku, menteri, sebut saja jabatan lain, diperintah oleh atasannya. Apa tindakan KPK atau tindakan Kejaksaan Agung untuk menelusuri keterangan di depan sidang terbuka ini? Itu harus dipikirkan itu. Ya, jadi jangan diharapkan dulu KPK hebat sekali. Yang sekarang jauh ketinggalan dari yang lain, termasuk Kejaksaan Agung yang dipikirkan fantastis temuannya. Ini kritik yang perlu diperhatikan. Oke, baik Prof. Pak Yasin mungkin menjawab nih, kalau dulu berada di KPK, sekarang pertanyaan tadi dari Prof Gayus, kemana nih KPK? Kalau bicara kompetisi dalam penindakan korupsi nampaknya boleh-boleh saja berkompetisi. Ya, dari awal waktu kami dulu juga memberi kesempatan pada masyarakat untuk memberikan kritikan ya. Jadi kami tidak layak untuk dipuji. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof Gayus tadi memang betul. Harus dibandingkan gitu dengan kejaksaan, prestasinya seperti ini, mana KPK kan begitu. Mengingat tujuan pendirian KPK itu untuk memproses hukum, yaitu para pelaku yang kategorinya adalah big fish lah, ya.
dari aspek jabatan maupun dari aspek kerugian negaranya. Nah ini kok malah Kejaksaan Agung yang tampil dulu nih, kemana KPK? Dia manggil mantan menteri lah. Ini sama-sama mantan menteri tidak dipanggil-panggil dan tidak bisa di istilahnya ditahan atau dipenjarakan. Ini menunggu katanya puluhan ribu yang diperiksa lah. Bisa berjalan secara kengkaran bersama-sama. Tidak harus nunggu selesai semua baru tersangka. Berulang tahun lagi itu kan tidak bagus. Harus dikritisi dan harus diberikan semangat untuk bekerja cepat. Jangan sampai ketinggalan dengan aparat penegak hukum lain itu. Saya setuju dengan Prof. Gayus. Saya kira baik. Bang Margarito, kalau Presiden sudah sebegitu semangat, aparat penegak hukumnya sudah ada, tinggal dimaksimalkan, harus dimulai dari mana? Sehingga kasus-kasusnya tadi jangan sampai berhenti. Atau kalau sampai berhenti, kenapa? Nah itu gimana tuh Bang? Ini bos-bosnya mesti koboi. Bos di masing-masing institusi itu mesti koboi. Nah, kira-kira kayak Menteri Keuangan lah gitu. Kan lainnya sudah dikasih, guide-nya sudah dikasih tuh dari atas. Presiden tidak mungkin kasih detail. Betul. Dia cuma akan garis besarnya. Saya tidak mau begini, saya tidak mau begini. Anda dong maju. Presiden tidak mungkin day by day tanya sampai mana, enggak. Persis kayak kira-kira Purbaya lakukan sekarang ini. Kenapa ada 200 di situ? Kenapa uang itu? Kenapa uang itu? Kenapa begini? Kenapa begini? Misalnya sekarang di kasus Pertamina Niaga, Patra Niaga. Yang itu sekali lagi membuktikan bahwa nggak ada itu kalau Presiden mau, tidak ada yang bilang tidak ada yang bisa disentuh, dia besar dan segala macam, omong kosong semua itu. Presiden sudah berkali-kali itu dia, itu omong kosong semua. Riza Khalid yang dibilang selama ini untouchable makhluk apa itu, habis juga kok. Nadiem itu, omnya Nadiem itu kan konconya Presiden Prabowo, begitu ya, tahu betul saya itu. Masuk juga gitu ya, ini kecil ini. Ya soal ini. Nah sekarang kembali ke soal misalnya Pertamina Patra Niaga itu gitu ya, kan sudah disidangkan tuh, dakwaannya sudah dibacakan tuh. Di dakwaannya ditulis ada 11 perusahaan kalau tidak salah itu menikmati barang busuk itu tuh. Tapi terus, yang tampil? Di mana itu orang-orang itu? Jaksa ngapain aja itu orang-orang 13 itu atau berapa itu? Ngapain aja tuh? KPK juga. Nah, kenapa itu tuh? Nah, KPK misalnya, tadi beliau ini bilang kan, tadi cuma beliau tidak bilang kasusnya. Kasus itu kan sebenarnya kasus haji itu. Yang tadi beliau bilang gitu kan? Iya tuh. Kenapa bola-balik naik turun tuh muter di situ aja itu. Padahal sudah jelas. Itu dia. Tapi itu baru satu. Jadi itu case by case gitu ya. Yang kita perlukan sekarang ini adalah keaktifan. Kalau mau kita bicara anak jalanan, koboi. Bos-bos di penegakan hukum ini mesti koboi. Kenapa begini? Kenapa ini sudah kamu temukan fakta? Kan kamu sidik nih. Kamu ditemukan fakta begini. Mana nih perkaranya? Loh kok tidak naik? Kenapa nih? Ada apa nih seterusnya? Ya itu tadi itu. Kenapa tidak didakwa atau tidak diselidiki? Betul. Misalnya 13 perusahaan itu yang sudah ditemukan oleh kejaksaan. Jangan-jangan pertanyaan kenapa ini yang membuat Presiden akhirnya berstatement nomor untouchable gitu. Nah itu. Kalau nomor untouchable ya you touch dong. Karena itu berarti Presiden bilang gue nggak mau ada yang exception di sini nih kan. Ya lu touch dong. Why? Orang kecil ini kok. Aduh sudah deh. Ini bos ini kan pernah nih. Kau boleh profesor doktor. Boleh profesor doktor di bidang hukum. Boleh saja itu. Begitu kau ketemu penyidik satu kuning kalau polisi. Mati juga, kelimpungan kau. Kelimpungan itu, kalau sudah ketemu dengan penyidik itu ya, kelimpungan. Begitu, jadi siapa tuh yang jagoan-jagoan itu? Ngomong kosong tuh. Memang selalu ya di dalam pemberantasan korupsi di sepanjang sejarah peradaban kita itu ada orang yang suka ada perlawanan, selalu ada perlawanan. Perlawanan itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Dan sejarah perlawanan ini selalu datang dari orang-orang berduit dan orang-orang yang punya kuasa. Selalu begitu di sepanjang sejarah korupsi. Cek aja mulai dari Babylon, Romawi kuno, sampai Inggris, sampai dengan sekarang. Selalu yang melakukan perlawanan adalah satu orang berduit, duit dan kuasa. Tidak yang lain itu dia. Karena itu mesti dipukul dengan politik. Dan kita mendapatkan orang yang memang ya koboi. Momentumnya sekarang. Momentumnya sekarang mumpung kita memiliki seseorang presiden yang clear. Dan real fight corruption. Itu clear itu ya. Berarti sebetulnya semua instrumen yang dibutuhkan sudah ada, makanya sudah tadi saya bilang persyaratan. Ganjalannya di mana, Bang? Ganjalannya di aparatur. Di aparatur penegak hukumnya. Dan sedikit kalau kita mau bicara struktural, pengawasan dari presiden. Aparatur penegak hukum itu yang kepolisian, kejaksaan dan KPK dan pengadilan. Ya, hakim-hakim juga harus jujur. Artinya jangan
Udah kalau menerima apa aja gitu ya. menerima kenaikan gaji. Jaksa tangkap dia macam-macam dia di selatan itu kan macam-macam mau ketangkap. Oke. Gampang tuh. Baik, coba Prof Gayus mungkin juga ingin ikut berdiskusi, sangat menarik nih kita bicara soal aparat penegak hukum. Hakim-hakim harus jujur. Sudah dinaikkan 280%, Prof. Yang penting jangan banyak bicara, banyak kerja, jangan nunggu informasi, bertindak. Dengar masyarakat mencuatkan apa, dengar, lakukan tindakan, itu yang benar. Jadi bagi saya, kepercayaan publik itu sudah tipis sekali tentang penegakan hukum. Itu di masyarakat. Kemana itu KPK, kemana itu yang lain. Itu tuh menjadi perhatian, jangan cuma tunggu bola, dengar informasi dari mana. Mesti harus bekerja, tanggung jawab, itu penting. Prof, kalau begitu indikator kesuksesan penegakan hukum khususnya di kasus korupsi apa saja, Prof? Korupsi sama kejahatan lain itu seimbang banyaknya pengalaman saya di Mahkamah Agung. Jadi nggak ada keistimewaan sebuah lembaga, sama saja karena tidak maksimal. Itu dibentuk lembaga baru bernama KPK karena Kejaksaan Agung dianggap tidak maksimal, kepolisian tidak maksimal. Nah kalau hari ini saya tanya kembali ini ada Pak Yasin ini, kalau KPK nggak maksimal apa yang mau dikerjakan? Kalah jauh sama Kejaksaan Agung dulu tuh, tayangan uang sebanyak itu Kejaksaan Agung itu. Oke. Ini harus diperhatikan. Ini saya mohon maaf ya, saya ini memberikan koreksi ini, introspeksi dari masing-masing tempat sehingga kekacauan pikiran di masyarakat terjawab. Kok kenapa sih Kejaksaan Agung semua sekarang Kejaksaan Agung yang bertindak tegas, fantastis jumlahnya. Nah, kenapa KPK kok lemah dalam hal ini? Ya kalau nggak maksimal terus apa KPK ini? Atau bentuk yang baru? Itu kritik saya. Oke, baik. Saya menambah gitu ya. Silakan, Bang. Sejarah pemberantasan korupsi di kita ini ya, kita ambil saya mulai dari tahun 58 ya. Dan kenapa tadi saya bilang bahwa perlu presiden dalam tanda petik memata-matai praktek pemberantasan korupsi itu atau penegakan hukum. Why? Tahun 58 ada kebijakan pemberantasan hukum, kebijakan pemberantasan korupsi di bidang ekonomi gitu ya. Tindak pidana ekonomi sebut saja begitu. Begitu Polisi Nasional ini keluar dari atas, Anda tahu nggak aparatur hukum itu, Anda baca bukunya Bang Buyung Nasution, almarhum, itu dosen saya, pembimbing saya di S3 itu. Aparatur itu di Jawa Tengah, di Semarang sana itu, Anda tahu nggak? Aparatur itu ngumpet di pinggir-pinggir jalan untuk memata-matai ada pengusaha yang pakai mobil Mercy nggak? Diambilin. Oke. Satu. Sampai kedua, sebegitunya ya Bang ya? Masa itu ya. Oke. Kedua, di Jakarta ini, di Pasar Baru itu, Anda tahu nggak? Orang yang jualan di Pasar Baru itu, Anda tahu nggak aparatur hukum minta catatan pembukuan, catatan akunting. Gila nggak coba itu? Oke. Itu yang kan, dibutuhkan memang segila itu tapi? Bukan. Oke. Gimana? Ini kan ekses. Oke. Memanfaatkan polisi. Penyalahgunaan di bawah ini. Karena itu mesti dikontrol dari atas. Coba. Beliau ini tahu, dulu Pak Harto bikin tim 4. Setelah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 71 itu keluar gitu ya. Dibikin tim 4, Komisi 4 itu untuk merancang pemberantasan korupsi. Apa? Hilang juga di bawah. Kita masih ingat, Pak mantan Kapolri, Pak Hugeng. Ya. Nah, nangkap itu penyelundup tuh. Betul. Iya kan? Begitu mau dimakan, AO. Hilang juga kan. Hari poinnya saya adalah jadi lesson learn-nya ada ini. Jadi kita mesti, presiden sekali lagi saya sarankan kepada beliau, karena beliau banyak kerjaan gitu ya, pembantu beliau itu mesti care, super care, betul-betul care. Apa? Tipis telinga dan mata mesti tajam. Oke, baik. Kalau lesson learn ya, kita membaca sejarah seperti yang disampaikan Bang Margarito tadi ya. 57 itu sudah ada pemberantasan korupsi dengan peraturan militer. Tapi sampai terus ada restitusi pajak, ada KPKPN, tim tas pemberantasan korupsi. Belakang. Terus kemudian lahirlah KPK. Karena lesson learn-nya apa? Semua itu akhirnya hanya seperti pemadam kebakaran dan tidak cukup dari unsur pencegahan untuk mencapai kinerja yang bagus bagi setiap instansi. Maka lahirlah KPK itu punya 5 kewenangan. Koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, dan koordinasi. Sehingga apa? Sehingga dengan punya kewenangan yang banyak ini, maka ini akan bisa komplementari untuk mencegah tidak hanya sebagai pemadam kebakaran.
Kalau misalnya menangkap suatu pengadaan barang dan jasa, tapi sistemnya tidak diperbaiki, nanti akan kumat lagi. Tidak di instansi itu, tapi juga instansi lain. Jadi bermunculan terus, maka sekarang ini harus ada proactive investigation, khususnya ada lembaga baru yang didirikan itu ya KPK itu. Gunanya KPK itu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan korupsi di dalam pembukaan Undang-Undang 30 tahun 2002 itu, bahwa pembentukan KPK itu karena alasan penegak hukum yang menangani kasus pidana khusus itu tidak berdaya guna dan berhasil guna. Maka muncullah KPK. Kalau KPK-nya sekarang itu declining, maka itu harus digenjot. Nah, itu dia. Ini ruangannya tahan dong Margarito. Ruangannya dingin tapi pembahasannya semakin panas. Tapi kami masih akan menghadirkan pembahasannya untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Ya, semangat membara Presiden Prabowo untuk menindak kasus korupsi, tidak ada yang kebal hukum, ini sangat terasa nih di studio Apa Kabar Indonesia malam hari ini yang semakin panas ketika membahas bagaimana semangat yang harus dilakukan. Pak Yasin, ini tadi cukup banyak nampaknya catatan atau kritik yang disampaikan untuk KPK yang harusnya menunjukkan taringnya juga nih Pak Yasin, gimana? Ya, fungsi KPK salah satunya koordinasi. Koordinasi itu bisa berarti bahwa kasus itu tidak harus ditangani oleh satu penegak hukum saja atau APH saja. Misalnya contoh kasus Senturi itu yang menangani 3 lembaga ya. Maksimal atau tidak maksimal, tapi pernah suatu kasus itu ditangani 3 lembaga. Kejaksaan menangani walaupun akhirnya in absentia tersangkanya. KPK juga menangani, ada yang tersangka juga. Kepolisian juga menangani, kasus Senturi juga ada yang tersangka juga. Misalnya tuh Budi Sampurna kalau tidak salah itu namanya seperti itu. Jadi apabila sekarang ada kasus besar yang tidak misalnya yang sulit untuk ditangani atau untouchable, royoklah 3 lembaga itu. Misalnya pertambangan ilegal, masalah Pertamina yang anak perusahaannya juga masih banyak melakukan tindak penyimpangan ya dan lain sebagainya, termasuk WUS ini. Tangani saja bersama-sama secara koordinatif. Tuh, sesuai dengan bidang tugasnya yaitu. Seperti Nadiem itu kan juga ada yang ditangani oleh Kejaksaan dan juga ada yang ditangani oleh KPK. Jangan selalu ketinggalan dong. Yang kasus yang ditangani KPK harus dimunculkan juga. Satu orang ini bisa diperiksa oleh 2 lembaga. Demikian juga kasus yang lain misalnya yang berkaitan dengan illegal logging ini. Ini kan kasus besar. Backingnya untouchable. Coba tangani 3 lembaga itu. Sehingga Presiden sebagai kepala negara itu bisa melakukan suatu instruksi kepada 3 lembaga itu penegak hukum. Dan juga plus itu pengadilan. Nanti kalau mengadili jangan sampai mempan disogok karena Anda sudah dinaikkan gajinya misalnya seperti itu. Harus dipantau oleh masyarakat juga sehingga pemberantasan korupsi ini bisa tuntas ya. Baik itu penindakannya maupun pencegahannya. Tapi apa yang membuat berbeda Pak Yasin? Sepertinya cukup ada yang berbeda ketika kita melihat KPK zaman dulu yang begitu galak dengan sekarang yang kita masih tunggu nih bagaimana upaya pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Ya masalah internal memang ada. Yaitu berubahnya status jadi pegawai komisi negara menjadi ASN. Semua diatur sibuk dengan misalnya kesibukan rutinitas birokrasi, ingin naik pangkat. Bukan mengerjakan fokus tugas dan fungsinya mencegah dan menindak. Arah semangatnya sudah berbeda. Semangatnya berbeda untuk menaikkan pangkatnya sehingga bisa gajinya lebih tinggi. Bukan kok pencapaian kinerjanya di bidang pencegahan dan penindakan. Maka berbeda ini. Nah, bagaimana merubahnya? Pimpinan harus tahu mengenai itu. Harus tercapai kinerjanya, target kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jangan hanya naik pangkat aja yang disibukkan. Itu harus seperti itu. Pimpinannya, pimpinan KPK yang 5 orang itu harus memerintahkan kembali kepada capaian kinerja tinggi atas tugas dan fungsi masing-masing unit atau bagian di institusi itu. Ada pencegahan, ada penindakan, koordinasi, supervisi, monitoring. Itu harus profesional. Jangan sampai mikir kenaikan pangkat melulu. Jadi tugas dan fungsinya menjadi terabaikan. Makanya lemah seperti ini. Jadi
case buildingnya tidak muncul-muncul, memeriksa korupsi haji aja yang diperiksa travel-travel. Oke, jangan sampai kehilangan karakter ini KPK. Ya tidak kunjung ditersangkakan orang-orang yang penting yang ada di lembaga itu. Gitu. Prof Gayus udah senyum-senyum aja Prof. Kira-kira apa lagi Prof catatan yang perlu dilakukan? Kita nggak mau lagi lah Prof bicara soal retorika dan hanya semangat saja, tapi harus betul-betul bisa dilakukan yang untouchable itu Prof. Begini, saya ini hanya mencuatkan kritik masyarakat, saya wakili ini. Kok kenapa lemahnya KPK sekarang? Itu saya cuatkan untuk introspeksi, jangan justru untuk menghindar. Introspeksi kenapa? Kok sampai lemah seperti hari ini? Ya, itu fakta itu. Publikasinya cukup banyak itu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah saya sangat hormat pada salah satu ketua KPK yang lalu mengatakan di publik, saya dipanggil presiden. Diminta begini. Itu harusnya seperti itu. Menceritakan kelemahan itu karena apa? Jangan bela diri, introspeksi. Nah, si ketua yang saya tidak sebut namanya dengan berani. Saya dipanggil ke istana tapi tidak di tempat pertemuan. Itu harusnya introspeksi. Jangan bela diri atau alasan-alasan lain. Hak tanggung jawab KPK itu apa? Baik, itu Prof. dalam arti kewenangan yang atributif. Apa tuh atributif? Yang dari undang-undang, jadi harus bertanggung jawab. Ini bukan satu kewenangan delegasi atau mandat. Baik Prof. Harus tahu kewenangan apa itu. Oke, kita sudah tangkap catatannya. Bang Margarito, apa lagi Bang? Tadi kayaknya masih ada beberapa catatan penting yang harus disampaikan gitu. Begini, ini problem-problem yang kita bicara ini problem yang pasti ada dalam menegakkan hukum. Kalau Anda cek sejarah gitu ya, selalu ada yang mengingkari dari dalam. Karena itu yang paling pokok itu adalah fondasi politiknya. Siapa fondasi politik itu? National leader. Tetapi itu dibutuhkan, nah di leader ini dia punya mata mesti jelas. Karena dia urusannya bukan satu aja itu. Nah yang tadi saya bilang itu di lingkungan presiden mesti punya mata. Sebab kalau tidak, polisi dia ini pasti disalahgunakan. Saya belum bilang disalahgunakan. Ada potensi justru untuk disalahgunakan, Bang. Mbak, di Patraniaga itu, Pertamina Patraniaga sekarang disidik oleh kejaksaan itu kan. Tadi kan bolak-balik kita bilang tuh. Sudah ditemukan dalam penyidikannya, itu sudah disebutkan dalam dakwaan. Ada 11 perusahaan dengan kerugian keuangan negara yang mendapatkan fasilitas, mendapatkan minyak solar yang harganya murah itu. Yang kalau diakumulasi kira-kira 1,2 triliun itu. Di mana itu? Nah ini apakah ini akan disidik atau menguap seperti gelembung di laut misalnya? Nah, bersama-sama. Ya, satu. Sejarah kita juga gitu ya. Sejarah kita ini menunjukkan bahwa ini presiden mesti clear dalam soal ini, pengawasan beliau. Sebab kalau tidak, polisi ini akan memberikan keuntungan bagi orang lain. Why? Sejarah menunjukkan itu terlalu jelas. Terlalu jelas. Yang kedua memang kalau kita memang dalam kerangka itu orang-orang inilah yang mesti tadi saya bilang mendorong kepada menteri-menteri yang lambat. Kenapa begini? Sebab kalau tidak begitu, sejarah sekali lagi menunjukkan Anda tidak cukup mengandalkan hukum pidana fight korupsi. No. Mesti ada criminal fight dan administrative fight. Ada polisi di bidang administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan ada polisi di bidang kriminal. Kalau tidak, kalau cuma kriminal nggak bisa, kalau cuma ini nggak bisa. Jadi ini mesti sinergi. Dua-dua sedang dilakukan oleh presiden. Sayangnya di tingkat exercise di bawah yang terlihat betul hebat. Saya mesti jujur bilang itu ya. Setidak sampai jam ini Menteri Pertanian, misalnya harga pupuk yang lingkarannya panjang sekali itu sekarang tinggal 1. Dan muncul lagi Menteri Keuangan. Nah, sekarang ini Menteri Keuangan. Kenapa kalian simpan di situ? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa ini? Mana segala macam? Itu kalau ada. Nah, ini kan di bidang administrasi. Baik. Ini menuntut. Ini bagus nih. Singkat Bang Margarito, singkat. Nah, ini yang mesti diperlukan. Presiden mesti memberikan instruksi kepada menteri-menteri untuk dalam tanda petik mencontohlah Purbaya dengan menteri apalah begitulah kira-kira menteri pertanian itu gitu ya. Baik Bang birokrasi Margarito. diperkecil dan bos-bosnya mesti aktif. Baik. Instrumen penegakan hukum di negara sudah lengkap. KPK dan Kejaksaan ini bisa berkolaborasi untuk mengungkap begitu banyak mungkin tindak pidana korupsi yang belum terungkap, yang untouchable betul-betul harus dilaksanakan. Nomor untouchable karena kemudian yang kebal hukum biasanya yang punya kuasa gitu ya Bang ya. Kita tunggu bagaimana nanti semangat Presiden Prabowo Subianto.
tenggelam semua orang-orang, Oke, tergulung semua itu. Presiden mau, tenggelam semua, Tenggelam sudah semua, mau, tergulung tinggal semua. punya mata yang tajam. Terima kasih Bapak-Bapak untuk Ya. perbincangan malam hari ini yang luar biasa. Pak Yasin, Selamat Bang malam, Prof. Margarito, Gayus. Prof. Gayus juga terima kasih malam hari ini. Sehat selalu semuanya.